Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang minum kopi sambil gemetar begini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sangat kami hormati pengasuh pondok pesantren Babu Salam beserta segenap dewan guru, dan juga yang hadir hari ini guru kami Ketua LP Ma'arif Kabupaten Malang Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah MPDI, dan juga guru kami Dr. Haji Faris Khairul Anam LC, dan juga yang berbahagia karena baru selesai menikmati hidangan sambil tersenyum apalagi setelah mendengarkan cerita tentang tanda tangan tadi ya, Bapak dan Ibu yang hadir hari ini. Semoga yang hadir hari ini diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir dan aktif sampai nanti selesai acara pulang ke rumah dapat hadiah dari pasangannya masing-masing. Dan juga tentunya semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Pak, kalau pasangan saya ikut di sini Pak, yuk gantian saling ngasih gitu ya. Alhamdulillah, mohon izin saya memperkenalkan pemateri kita hari ini, dua pemateri yang sangat hebat, yang sudah sangat dikenal di seantero sampai ke pelosok-pelosok Kabupaten Malang karena memang sudah berdedikasi untuk membantu lembaga-lembaga madrasah. Beliau kedua tokoh ini mengabdikan dirinya dalam LP Ma'arif Kabupaten Malang. Saya perkenalkan pemateri yang akan mengisi di narasumber pertama. Beliau guru saya Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sudah kenal ya? Belumnya memang belum kenalan panjenengan. Cuma pura-pura tahu itu jenenge Pak Amka gitu. Padahal kan belum kenalan nggih. Nah, beliau ini adalah dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dosen pasca sarjana. Mahasiswa-mahasiswa beliau banyak dari Timur Tengah. Beliau mengajar kelas internasional bahasa Arab dan juga mengajar manajemen mutu, total quality management. Salah satu karya fenomenal beliau yang paling terakhir adalah quality assurance, kalau saya tidak salah itu quality assurance. Itu bisa Anda dapatkan gratis hanya dengan mengganti ongkos cetaknya saja. Gratis. Ongkirnya gampang. Ketemuan di LP Ma'arif Kabupaten Malang biar panjenengan itu tahu gedung LP Ma'arif itu kayak apa, gedung saya itu kayak apa. Selain menjadi dosen pasca sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selain mengajari mahasiswa-mahasiswa dari Timur Tengah, beliau juga hampir selama 17 tahun berkecimpung dalam lembaga penjamin mutu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kasih aplaus dong, mana aplausnya ini? Nah itu ya. Ibu-ibu itu kalau sudah terkesima itu memang diem gitu. Jadi hampir 17 tahun mengabdikan dirinya di LPM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sampai sekarang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi salah satu kampus terbaik di Indonesia dan masuk World Class University. Aplausnya mana lagi? Nah, ketika beliau memimpin LPM, beliau membawa beberapa prodi di UIN Malang terakreditasi di Asia. Nah itu sangat luar biasa itu. Dan sudah keliling di 15 negara. Insya Allah tanggal 5 ini beliau akan membawa beberapa tokoh ke Singapura dan Malaysia. Panjenengan kalau mau ikut silakan di periode berikutnya. Silakan setelah Lebaran kita ada. Kita ada program ke sana. Gratis, hanya membayar visa pesawat. Ya. Dan beliau sebelum memimpin LP Ma'arif Kabupaten Malang, beliau memimpin Lakpes Dam PCNU Kabupaten Malang di bawah kepemimpinan beliau. Beliau juga pernah mendapatkan the best leadership yang diberikan oleh beberapa majalah nasional.
Tidak perlu berpanjang lebar, mari kita sambut beliau yang terhormat Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kasih aplaus semuanya. Terima kasih karena tadi sudah diawali salam oleh Bapak Izi. Maka saya tidak perlu lagi mengawalinya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Yang saya hormati Yai Faris Khairul Anam, beliau pengasuh Pondok Darul Faqih Indonesia. Dan beliau ini punya sekolahan juga di Wagir. Ada yang dari Wagir sini? Punti, yang dari Wagir? Yang dari Wagir? Halo? Al-Kausar? Nggih, nanti saya akan ke sana nggih, insyaallah. Tolong saya dijabri nggih. Nggih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita akan sharing aja sekarang nggih. Sharing tentang sistem penjaminan mutu internal. Di situ kan ada kata kunci mutu. Karena seringkali kita ini bicara atau mendengar tentang mutu. Mutu itu napa sih Sakjango? Sinten sing semerap? Kan seringkali kan kita bicara tentang mutu, ini bermutu ini. Nah, mutu ini kenapa sih Sakjango? Nggih. Istilahnya nggih. Kalau menurut saya mutu itu sesuatu yang berbeda dengan yang lain sehingga akan berkembang menjadi budaya mutu. Nah, budaya mutu ini namanya budaya juga bermacam-macam. Bisa budaya yang bersifatnya agamis atau non agamis. Misalnya 5S, nah, misalnya itu juga termasuk budaya mutu. Salam, sapa, misalnya senyum dan seterusnya. Sehingga yang menurut saya mutu adalah sesuatu yang harus diutamakan di tempat itu. Itu saja Pak. Mungkin kalau salah ya mohon maaf nih. Bapak Sinten? Pak Sugiono, tepuk tangan untuk Pak Sugiono. Ternyata nggak mudah nggih mendefinisikan mutu nggih. Kan sering kali kan kita, wah ini bermutu, bermuka tua kan katanya. Tapi ternyata ketika saya minta untuk mendefinisikan mutu, repot. Tadi bilang Pak Sugiono, mutu itu sesuatu yang berbeda. Weh, berarti lek bedo iki bermutu, ngoten nggih. Nggih, ngoten nggih. Oke. Berarti kalau Pak Sugiono berbeda dengan Pak Zaini, lebih bermutan Pak Zaini napa Pak Sugiono? Lebih bermutuan mana? Air mineral dengan aqua. Satu bilang aqua, satu air mineral ini yang ada. Nopo jenengan kok bilang aqua lebih bermutu? Oke, diakui. Oke. Oke. Oke, very good. Oke, berarti mutu itu segala sesuatu yang diakui. Ibu sinten namanya?
Oh, Soekarni nggih. Kula kinten Megawati. Nggih. Lek jenengan napa niki kok bermutu? Napa? Bu sinten niki? Bu Patria, monggo Bu Patria. Lah iya kenapa? Yang pasti yang alasan yang pertama karena yang ada ini, terus yang kedua napa? Lagi napa? Oh, ada apa? Oh, rasa yang berbeda. Berarti mutu itu apa kalau gitu? Oh, podo ame Pak Sugiono berarti jawabannya. Yang berbeda dengan yang lainnya. Sinten malih sing nambahi. Jadi mutu itu sebenarnya kalau di bahasa Arabkan itu al-jaudah. Al-jaudah, jaudah itu dari jayid itu loh. Jayid itu kan baik. Jaudah ya, jaudah. Jadi kalau al-jaudah al-akbar, jodah akbar. Okay. Jadi gini, mutu itu sebenarnya gini, segala sesuatu yang memenuhi syarat, yang memenuhi persyaratan dan memiliki nilai kepuasan, itu yang disebut mutu. Jadi segala sesuatu yang memenuhi persyaratan dan memiliki nilai kepuasan. Contoh, saya kasih contoh. Guru fisika yang bermutu. Kalau saya bilang guru fisika yang bermutu niku napa? Berarti syaratnya guru fisika sing apik. Syarat, enten syaratnya niki lho, kata kunci ini syarat. Kalau bahasa Arabnya mutallibat. Ya. Berarti syaratnya guru fisika yang bermutu. Napa syaratnya guru fisika yang bermutu? Satu, punya kompetensi, lulusannya S1-nya sesuai dengan yang diajar. Oke, fisika. Terus yang kedua, punya kemauan dan kemampuan. Yang ketiga, berdedikasi. Di sini yang guru fisika wonten enggak? Niki guru napa sik mati? IPA nggih. Pundi guru IPA? Jenengan guru napa? Bahasa Arab. Oke. Guru bahasa Arab yang bermutu niku napa sih menurut jenengan? Saya tak kei mic. Guru bahasa Arab yang bermutu, guru yang pertama memiliki kompetensi sesuai dengan mapelnya, kemudian memiliki dedikasi dan loyalitas, kemudian apa lagi ya? Berakhlakul karimah. Oke. Tadi nomor 1 apa? Memiliki kompetensi sesuai dengan mapelnya. Panjenengan itu kompetensinya sesuai dengan mapel no mboten? Napa panjenengan? Bahasa Arab. Oke. Yang kedua memiliki loyalitas. Jenengan loyal no mboten? Oke. Yang ketiga napa tadi? Berakhlak. Jenengan berakhlak no mboten? Oh nggih pun. Lek niku memenuhi tiga-tiganya berarti Bu sinten iki? Bu Husnul guru yang bermutu, bukan bermuka tua loh nggih. Nggih. Jadi lek di checklist, oh niki memenuhi lah. Pemenuhan niki namine mutu. Bisa dipahami no mboten niki? Sekarang guru iki guru apa iku? Sampean guru apa? Saya gak mangan ae. Ayo, sampean guru apa? PPKN, guru PPKN yang bermutu, ayo coba.
sesuai dengan bidangnya. Bu siapa namanya ini? Bu Alisa. Bu Alisa sesuai dengan bidangnya napa mboten? Napa S1 nih? Oke, very good. Yang kedua. Jenengan loyal napa mboten? Awas ya kowe lek ucul nggih dugi sekolahane nggih. Mari ngono dipek wong Bandung. Wis rabi apa gorong? Lah kok dipek wong Bandung gak loyal nang kene, hati-hati lho ya. Sing ketiga. Guru PPKN, masa gak ono punya pengalaman pemuda Pancasila sekian tahun. Sudah mengamalkan apa gurung? Sudah, oke. Nilai apa yang diamalkan? Oh, sila ke-6 enggak ada? Oh, tak pikir ada sila ke-6. Karena orang Madura itu bilang Pancasila itu ada 6. Terus sama pengujinya, loh 5, bodoh kamu itu. Loh ada 6, yang benar 5. Loh yang benar 6 katanya teman. Yang benar 5. Oh saya jawab 6 aja dibodoh-bodohin apalagi 5 katanya orang Madura. Di sini ada ya orang Madura no betul? Tak tes lo ya, tak tes lo ya. Saya ini orang tua saya Pamekasan loh ya. Saya nggak percaya kalau jenengan orang Madura. Saya tak tes. Denak. Bahasa Maduranya jangkrik. Gentak. Oke, gentak. Kalau satu. Setong. Kalau dipotong. Potong ya oke. Kalau kedondong. Kedungdung. Oke, kalau jangkrik 1 dipotong kedondong 1 apa? Iku lho no mikir. Jangkrik 1 dipotong kedondong 1. Berarti orang Madura swasta nih kan. Iki orang ini, orang swasta. Jadi kalau jangkrik 1 dipotong kedondong 1, gentak tongnya potong kedundung tong. Yeah. Oke, kembali lagi ke mutu. Ini kan saya ngomong pelajaran dasar ya. Ternyata nggak mudah mendefinisikan mutu. Terus ngomong mutu ternyata ketika saya minta mendefinisikan takrifnya itu loh sudah agak ini. Jadi kalau tadi itu apa mutu itu? Segala sesuatu yang memenuhi persyaratan dan memiliki nilai kepuasan. Kenapa Bu tadi itu saya lebih suka yang ini? Ya karena ada ini dan saya senang loh, ini suka kan ada kepuasan. Kalau ibu ini, iya saya senang aqua, kenapa? Ya saya memang puas dengan aqua, berarti beliau memilih mutu aqua. Boleh, dua-duanya boleh, itu yang sebut mutu. Saya bilang ngomong mutunya itu loh. Kalau menurut ibu itu aqua, yang sini ini. Tapi memang, ya ini sering kali kan kita ini kalau bicara tentang manajemen yang baik biasanya kan, wah itu loh sekolahnya manajemen yang baik, itu persepsinya jenengan apa? Iku loh sekolah iku manajemennya api. Apa yang ada di pikirannya Bapak Ibu sekalian? Jenengan lek niki NU kabeh apa enten sing selain NU? NU kabeh. Jenengan biasa lek rasan-rasan ya. Muhammadiyah iku lho sekolah ini manajemennya api. Ini ku napa niku biasane? Apa yang ada di benaknya panjenengan? Oke, gedungnya apik ya. Terus apa? Tenana, sawang sinawang, podo ae. Biasanya yang ada di pikiran kita itu hanya 2, lek manajemennya apik. Gedungnya apik, duweke akeh. Mek iku tok kan? Padahal itu bukan, itu yang salah panjenengan. Itu adalah efek itu apa sih? Akibat dari apa?
akibat dari mengelola mutu. Nah itu loh. Lah mutu itu apa saja yang harus dikelola? Setidaknya ada 3 yang harus panjenengan pahami. Jadi lek jenengan ngegem iki telu iki mesti engko efeknya duweke akeh, bangunannya mesti apik, pasti itu. Yang pertama tadi persyaratannya kudu dicukupi, dipenuhi. Lek jenengan misalkan administrasi yang bermutu, syaratnya apa? Oh harus lulus komputer, cereng. 2 harus ini. Lek niku bermutu ada dipenuhi, 1 unsur mutu sudah dipenuhi. Tapi tidak hanya itu ternyata. Itu yang memenuhi persyaratan, itu yang disebut tangible. Wah, gak ngerti meneng wis wong ngene. Tangible iku. Tangible sing kelihatan terindra. Contoh. Next slide. Melayang wisan ya. Wis melayang pikirane. Oke, iki coba ya. Jenengan tulis dokumen yang harus dibuat. Lek jenengan posisi ini sebagai kepala sekolah, tulis yang kepala sekolah, yang wakil kepala sekolah, wali kelas, guru. Yang guru nulis dokumen yang wajib diadakan oleh guru apa saja. Coba jenengan tulis saniki. Saya kepingin tahu sudah memenuhi nopo dereng. Nanti tak audit satu-satu nanti. Yang yayasan ditulis mawon. Kalau yayasan saya harus punya ini, saya harus punya ini, saya harus punya ini. Coba ditulis. 1 detik saja harus di Nggih. Napa meneng? Jenengan ketua kepala sekolah. Guru nggih, guru ini dokumen apa saja yang harus dibuat? Ini nanti saya investigasi sebagai asesor karena saya juga mantan asesor. Jadi nanti tak auditi satu-satu nanti. Kurang setengah detik. Tulis yang jenengan ingat saja. Saya guru, dokumen yang harus saya adakan ini. Saya kepala sekolah, dokumen yang harus saya buat itu ini. Jangan-jangan kok kepala sekolah gak gawe. Sing dikokon gawe gurune ya, padahal itu tugasnya kepala sekolah. Oke, selesai. Saya sudah. Yang posisinya guru, saya iki wis ket mang wis balik-balik. Sing gurung tahu. Nggih, belakange waduk iki mike kurang ngene. Nggih. Sing guru. Ibu sinten niku? Lho, sing jenengan niku lho kok melerang rono. Tak tuding malah melengos. Ayo coba, jenengan guru napa? Namanya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esti Mulyawati. Oke. Di MTS Darussalam. Saya mengajar guru matematika. Oke, dokumen apa yang harus jenengan buat sebagai seorang guru?
Hah? Oke, RPP sudah punya RPP no mboten? Langsung tak takoki, ono apa enggak? Sudah, berarti yes nggih. Tak kei celing, yes, oke. Enten malih. Terus? Jurnal mengajar ada. Oke, jret, yes. Yang ketiga, Prota Promes itu yang buat guru atau wakil kepala sekolah? Prota Promes itu yang buat guru. Masa? Itu tugasnya wakil kepala sekolah atau guru? Sing menetapkan jadwal itu loh, apa kalender akademik ini loh. Oh, Prota ya Prota. Ya bener Prota, bener. Wis lali aku. Oke. Ono apa enggak Prota Promes? Oke. Terus? Penilaian sudah buat soal apa gurung? Sudah buat soal. Soalnya itu sudah dibaca atau burung? Sudah dibaca atau burung? Soal yang jenengan buat itu sudah dibaca? Oke, sudah direview? Belum? Belum, oke. Berarti ada unsur mutu yang belum dipenuhi. Oke, belum dipenuhi kan? Apa yang harus jenengan lakukan sebagai seorang guru untuk mempermutukan soal itu agar soal itu bisa bermutu? Dipuji, ditelaah sama siapa? MGMP yang serumpun lah, sudah jenengan lakukan atau dereng? Saya kita takok iki lho, amane iki gak usah iki sik. Ayo, wis mari apa gurung? Belum, berarti ada unsur mutu yang belum dipenuhi. Terus sudah ditelaah oleh pakar apa gurung? Belum, apa maneh ngono ya, wong MGMP gurung apa maneh pakar. Berarti soalnya belum bermutu karena ada dua unsur yang belum dipenuhi. Lah ini kalau Sanjang tadi itu, mutu itu memenuhi syarat tadi itu loh. Syarat soal yang bermutu, satu kan harus ditelaah pakar ya. Yang kedua guru serumpun MGMP, yang ketiga sudah ini dan sebagainya. Kalau sudah maka itu memenuhi unsur mutu. Berarti ibu ini masih belum bermutu untuk membuat soal. Loh ini pertanyaannya asesor loh niki, saestu niki. Lek asesor ngerti tenanan cara membuat soal itu mesti akan diaudit seperti itu. Sekarang coba yang wakil kepala sekolah sinten? Wakil kepala sekolah bidang kurikulum wis. Putih. Ibu, nggih monggo. Dokumen apa yang harus dibuat? Yang pertama itu kalender pendidikan. Oke. Sudah ada apa belum? Biasanya kami mengadopsi dari kami menyesuaikan dengan KTP Jawa. Temriki jenengan temriki kali kula. Mriki. Oke. Dari kaltik itu kami menekan jumlah pekan efektif itu ya hari efektif itu nanti kita bahas bersama-sama nanti Bapak Ibu guru Ada dokumennya itu. Oke, yes berarti ya. Jadwal mengajar ada dokumennya. Oke, yes, terus. Oke, kurikulum madrasahnya.
Oke, isine dokumen kurikulum itu apa? Yang pertama cilik, Apa? tujuan, terus cip, Oke, visi misi. yang ketiga Struktur kurikulumnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. ada apa namanya itu ketentuan mutasi, ketentuan kriteria kenaikan kelas, kriteria lulusan, kriteria mutasi siswa, dan gitu terus KKM dari semua mata pelajaran itu, kemudian ada SK pembagian tugasnya juga. Dokumennya ada apa enggak? Ada dokumen satu. Oke, very good. Berarti memenuhi unsur mutu, tapi gurung sistematis. Siapa yang bisa mensistematisasikan? Ibu sinten iki? Bu Sri Wahyuni. Bu Sri Wahyuni menurut saya sebagai wakil kepala bidang kurikulum cak sungi jebol. Apal wonge. Ya. Soalnya kemarin di Singosari itu banyak yang wakil kepala sekolah bidang kurikulum nyebutno koyo Bu ini nggak bisa. Ijos sama niku. Ya. Saiki wakil kurikulum bidang kesiswaan sinten? Monggo Pak, ayo gak apa-apa, ayo. Wongan padha belajare nek kene iki, gak usah khawatir. Dokumen apa yang jenengan buat sebagai wakil kepala sekolah bidang kemahasiswaan? Kemahasiswaan. Kesiswaan. Aku dokumen yang harus kami siapkan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan adalah satu, menyusun prota. Loh, prota itu kesiswaan atau kurikulum yang buat? Ya, kerjasama sama kurikulum. Oh iya, tapi kan PIC-nya kan kurikulum. Nggih. Kita kembangkan. Oke. Lalu menyusun promes. Oke. Promes itu sampai kegiatan, menyusun program kegiatan kesiswaan. Komang jare promes iku guru. Saiki kok wakil kepala sekolah ya? Sing bener ku sing ndi sih? Kami kerjasama setelah musyawarah akhirnya kesiswaan menyusun juga Oh, ngono. Ya. program harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Ada dokumen itu. Ada. Kalau misalkan saya asesor ya, jenengan bilang gitu, "Ndi buktine?" Bisa menunjukkan obatan? Bisa. Oh ya, jos. Terus. Konten Pirtahuluga kemarin. Oh, siap. Terus napa maneh? Lalu data siswa. Jadi siswa baru, siswa kelas 2 dan kelas 3. Oke. Juga mengetahui Data siswa. Siswae jenengan wonten pinten? semuanya 300 berapa itu? 78. Sik mikir, lek wakil kepala sekolah bidang kesiswaan mesti langsung jres gitu. Ya, sik gurung ana unsur mutu gurung terpenuhi iki sian. Sing wedok ana pira? Nah, wong siji ae gurung ya, apa maneh wedok lanang ya. Nah, lho enggak, wakil kepala sekolah itu kalau bisa itu langsung bisa menyebutkan. Kudu wajib, kudu iso Pak ngonten niku jenengan. Belum kami ketahui yang jelas jumlahnya, insyaallah. Insyaallah. Niku lek asesor teko niku iki insyaallah kabeh iki sean. Lho saestu niku. Nggih, terus dokumen apa maneh? Bahkan dan minat siswa. Wonten niku dokumennya. Ya, kami menyebarkan angket apa yang harus cita-cita mereka. Jadi setelah lulus nanti ingin jadi apa. Setelah lulus di proses pembelajaran itu. Dalam proses nanti kita memfasilitasi juga menyediakan membuat program kegiatan
Oke, saya tanya, program ekstra apa saja yang hubungannya dengan bakat minat di sekolahnya jenengan? Berapa? Program ekstra yang sudah kami lakukan dan sudah berjalan itu Banjari, Pramuka itu wajib untuk kelas 7-8. Lalu ada Pagar Nusa, lalu ada Tata Boga, Oke. sama komputer juga kami bagi, pendampingnya ada 2. Yang tata boga itu berapa siswa yang ikut? Yang Tata Boga kelas 7-8, Berapa siswa? 285. Semuanya ikut 285. Di Domi sesuai jadwalnya. Ya, kurang gagal lek jawab. Yang ikut tata boga itu ada 10. Wah, ngoten loh. Yang 10 ini yang juara 1 untuk tingkat kabupaten itu 9. Oh, ngoten loh maksud saya itu. Jadi sebagai penanggung jawab bidang kemahasiswaan sing koyok ngonten data-data koyok ngonten itu jenengan harus menguasai. Paham nggih niki nggih? Oke, saya kira tepuk tangan untuk Pak Jafar. Oke, tapi unsur mutunya belum. Oke, unsur mutunya belum. Itu kenapa kok saya tanyakan? Itu rumusnya asesor ngonten niku. Rumusnya asesor mesti ngonten. Biasane kepala sekolah itu cerita macam-macam. Loh, sekolah kita ini sudah gini sudah. Di dokumennya. Wih, itu dulu ada di sana. Enggak, sekarang ada apa enggak? Waduh, bingung akhirnya. Lah sak durunge jenengan di konten tak bingung nang dhisik deh kene. Ngono lho maksudnya nggih. Nah, next. Wis, langsung aja. Operatornya hilang. Itu kalau memenuhi semuanya, itu masih unsur dokumen loh, nggih. Saya ngomong mutu itu masih satu aspek dokumen saja. Ternyata terus. Nah, coba quality. Itu ada panjenengan tadi kalau itu sudah memenuhi semuanya persyaratan itu, iku sekolah ini jenengan performanya sik 20%. Gorong 100% loh. Apalagi jenengan tadi itu sik belum memenuhi 20%, sik gorong memenuhi. Bisa jadi sik 15%. Ngomong mutu iku 100%. Ya gak ono sing sempurna gak ono. Tapi kita harus melakukan prosentase untuk itu. Jadi dokumen itu mek 20% dari sekian performan mutu. Paham nggih? Jadi lek jenengan sik dereng memenuhi persyaratan di situ bisa jadi 10% bisa jadi. Ternyata ada unsur yang kedua mutu itu, yaitu customer satisfaction. Kalau tadi itu al-ita ulil mutatallibat, yang kedua ridho az-zabain, customer satisfaction, kepuasan. Makanya harus fokus pada pelanggan. Siapa pelanggannya jenengan? Orang tua nggih. Nah, orang tua itu dipastikan puas atau tidak? Pernah jenengan melakukan pengukuran bahwa orang tua atau wali murid yang ada di sini semuanya puas kepada sekolahan saya? Pernahkah jenengan melakukan itu? Belum, berarti kan 40% jenengan belum melakukan. Kenapa ini sangat penting? Kepuasan itu. Wong iku lek wis puas, masih regani larang, mesti dijojuk. Niki tak kasih contoh yang real. Ini seringkali saya contohkan ini. Di Malang itu ada Melati Husada di sana. Ada Dokter Nuke. Dokter Nuke itu favoritnya dosen-dosen menengah ke atas untuk ibu hamil. Ibu hamil. Suatu saat istri saya penasaran. Mas, aku kepingin yang kono jarene enak Dokter Nuke ini. Beneran, kita ke sana antri. Waduh, antri ini sing bermobil tok pokoknya. Mobil-mobilan, kutuk mobil tenanan kayak.
Setelah 1 jam masuk ke ruangan dokter Nuke itu, apa yang dilakukan dokter Nuke? Langsung sambutan, Masya Allah Ibu, Masya Allah, ini luar biasa. Orang yang kalau ke rumah sakit itu lek teko iku lek dokternya sing ngomong langsung mecunjuk, langsung apa yang dilakukan pasiennya kan mesti ngamuk dan sebagainya kan, mesti gerundel kan. Itu enggak, yang dilakukan dokter Nuke. Waduh luar biasa ini, insya Allah anak soleh, insya Allah ini. Terus ngomong istri saya, ini dokter saya gini, oh ya wis insya Allah ini anu gini. Mari oleh 5 menit, berapa dokter? Oh 300.000. Engkon 300.000. Antri ini 1 jam, padahal biasanya istri saya ke bidan ini mek 20.000. Mek dikei pil didik mari ngono mari. Tapi wong seneng, wong puas. Bayar piros gak popo wis. Bojo kula langsung wis Mas ping pisan ae. Enggak. Enggak, tapi di situ sampai sekarang pula kalau menyenang mboten percados ke sana. Kalau enggak percaya ke sana. Antri sampai dan itu yang antri itu orang berduit semua. Ya mesti ae wong berduit kabeh. Coba sekolah kurang menit saya ini. Ya wis, kurang berapa menit wis, maringan wis pokoknya mari gitu aja ya. Coba jenengan lihat sekolah-sekolah ngapunten yang ada di Bandung itu nggih. Tetangga saya itu kan direktur napa? Jasa Tirta niku di sana itu. Bayar piro ae pokoke anakku ning kene. Kenapa? Puas. Karena apa? Dia sudah kemarin teman saya dari Semarang itu menyekolahkan anaknya ke situ. Bayar piro ae sing penting anakku kudu ndek kene. Loh, artinya apa? Saya kan bilang tadi, manajemen yang bagus itu bukan duitnya akeh, bukan bangunannya apik, tapi ada 3 unsur itu kalau dipenuhi, orang itu mesti lek wis puas, wis dekek ndek kono ae. Sing penting anakku kudu ning kono. Aku iku seneng. Mas yo bayar piro ae wis tak lakoni gak apa-apa wis. Sing penting anakku dekek ning kono. Nah, itu maksud saya itu. Ada kepuasan kan di situ. Nah, sekarang berarti kalau ada kepuasan, apa yang harus what you should to do? Apa yang harus panjenengan lakukan? Agar orang itu puas. Sik, bojone jenengan tuh puas apa enggak nang sampean? Lah berarti harus ada layanan yang baik. Iki cocok bojone gak puas iki. Ya. Oh iya. Ya, jadi harus ada pelayanan yang baik. Berarti jenengan harus apa yang harus jenengan lakukan ketika ada masyarakat masuk dan sebagainya, apa mencutut dan sebagainya. Nah, berarti jenengan bisa muhasabah nggih. Selama ini yang kita lakukan ketika ada wali murid dan sebagainya wis gak direken dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan orang itu duh delok entahlah sekolah ning kono gurune wan kene mlebu lho gak dihormati belas. Wis titenono ya engko anakku sing ke-10 gak kirane ning kono wis. Nah, ini yang terjadi. Kalau panjenengan sudah memenuhi itu, insya Allah pelanggan itu mesti akan oke, wis ning kono ae wis. Paham ya? Oke, terus yang ketiga. Itu 40% loh itu. Kalau jenengan belum melakukan 20% aja gorong tercukupi tadi saya cek tadi ya. Apalagi nanti kepala sekolah nih, dokumen apa yang harus dibuat kepala sekolah? Tak takoki, visi ini ke sekolah jenengan apa? Ayo, visi ini apa? Oke, mencetak generasi yang unggul, prestasi akademik dan non akademik. Prestasi akademik apa saja yang sudah diraih? Bagus ini, berarti ini guru sing apal visi top sekolahnya. Tapi kepala sekolahnya lek gak apal berarti Marco Jos. Gak situ. Karena apa? Ya visi itu ya pikirannya pimpinan.
Pikirane pimpinan, lek pimpinane gak ngerti visine, anak buahane masih ngomong ini belum tentu bener kan gitu ah. Coba visinya sekolah jenengan apa? Langsung aja sing gawa mic, langsung. Visinya sekolahnya jenengan. Saya kira tak tahu ding iki lho. Ini tak tahu ding iki lho. Loh, wis anu ya. Gak kerasa ya. Saya 10:30 tadi. Jam 10 tadi. Saya. Oh ya Allah. Loh, ya apa sih? Sing ditakoki kono, aku milih sampean kok malah sampean menghindar iku piye ya? Cek kita dengarkan isma awalan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbal alamin. 5 menit aja ge. Saya ini kan setelah ini nanti Yai Faris. Jadi yang ketiga itu peningkatan berkelanjutan, tahsin al-istimror. Ya. Ketika panjenengan tadi bilang unggulan siswa yang non akademik yang unggul. Tahun ini sudah berapa siswa yang berprestasi? Tahun ini. Iki wakil kepala sekolah bidang siswa ini harus hafal. Iya. Ya gak apa-apa tapi zaman tak tes saya nak piro. Lek sampean gak hafal berarti wakil kepala sekolah gak tahu sosialisasi. Kita ini siswa tahun ini ada sekian yang prestasi, jenengan berarti nggak pernah mendengarkan itu. Padahal itu 35%. Lompat jauh, saya mikir sih an. Kenapa kok seperti itu? Mikir sih an. Karena pertama tidak pernah dikomunikasikan, yang kedua tidak pernah ada data yang tersosialisasikan dengan baik. Akhirnya al ngawuru wal iya ya siku wes. Ya lupa. Kenapa kok lupa? Mestinya kalau ada gitu ini kan penting ini. Ini kan prestasi penting kan. Cobalah di tembok-tembok di situ ada grafik-grafik di sana. Nggih. Ojo ditempel-tempel sing iso diganti-ganti. Jadi ono misalkan figurane setiap bulan prestasi siswa saya kayak gini grafiknya, bulan ini 1 tahun sekian dan sebagainya. Ya meskipun gak koyo ngono ya gak apa-apa, lewat website ya gak apa-apa, tapi ibu-ibu itu wegah biasanya lek ngomong website itu. Ya apa carane panjenengan itu agar mereka itu friendly kepada prestasi-prestasi gitu. Kenapa itu loh akan membuat panjenengan itu akan ketika ditanya asesor, waduh guru-guru nih sak wakil kepala sekolah apal kabeh lho. Itu asesor itu langsung merasa beda. Oh iya. Sekolah iku lho dalam prestasi ini masih yo mek titik. Apa istilahnya prestasi ini mek titik, tapi kompak kabeh, apal kabeh karena setiap bulan diumumkan dan sebagainya. Itu performanya sudah beda. Nah maksud saya itu 30% loh itu. Peningkatan berkelanjutan. Saat ini kan akreditasi ini A misalkan kayak besok ya apa ditingkatkan dhuwure akreditasi A. Ya apa carane? Ya akreditasi internasional. Coba. Loh biar terus meningkat terus, nggak apa-apa. Nah berarti quality itu ada 3 syarat yang harus panjenengan perhatikan, yaitu memenuhi persyaratan, kepuasan, dan peningkatan berkelanjutan.
Jutaan. Tujuannya apa? Next, kurang didik. Tujuannya itu sustainable. Sustainable itu cek nih sekolah nih jenengan itu terus kan loh. Sustainable itu istidama. Istidama itu toko daim. Daimun itu sak lawase, cek nih gak mati kan loh maksudnya itu. Istidama itu sustainable. Kenapa? Kalau panjenengan tidak merawat 3 hal itu, gak puas misalkan ya guru-guru ini gak puas, kenapa? Kepala sekolah ini arogan, kepala sekolah ini gak puas nang yayasan ini karena arogan dan sebagainya. Akhirnya konflik yayasan karo kepala sekolah, konflik guru karo kepala sekolah. Apa yang terjadi? Mesti menurun, mesti mengalami penurunan. Lek mengalami penurunan mesti duitnya juga turun, muridnya mek didik. Banyak itu yang terjadi. Saya berkunjung ke beberapa sekolah dan sebagainya itu mengalami penurunan, nopo gledek mek konflik gitu aja. Ada kepuasan yang tidak dijaga di sana. Terus apa yang harus saya lakukan? Nah, panjenengan harus ngerawat kepuasannya masyarakat itu. Ya apa carane masyarakat itu puas? Tak kayak contoh. Sekarang itu ada gerakan Ma'arif Day di Ngajum itu. Ma'arif Day itu Merdeka Belajar istilahnya. Semuanya itu guru setiap Jumat itu guru-gurune. Ini sekolahnya kecil sebenarnya. Muridnya gak terlalu akeh. Guru-gurune dan muridnya saya minta setiap Jumat itu nggak usah di kelas. Semuanya itu ini 1 bulan sekali, 1 bulan sekali. Di sana bareng-bareng untuk memprojekkan apa yang mereka kita ajarkan kemarin. Kita ajarkan untuk membuat apa namanya sabun kopi. Nanti narasumbernya akan ke sini Pak Dr. Agus Mulyono. Setelah itu sabun kopinya itu terus setiap Jumat itu terus dibuat sama murid-muridnya, guru-gurunya di sana, nggak masuk kelas, ada yang berbahasa Inggris, bahasa Arab dan semuanya ke sana. Nah, setelah itu mereka membuat apa namanya kue-kue dan sebagainya, terus kuenya itu dibagikan kepada masyarakat, jogo kepuasannya masyarakat, didekek di kono dan sebagainya. Itu saya yakin muridnya itu saya suwe saya oke, kenapa masyarakat diperhatikan kebutuhan masyarakat ini? Biasanya gak tahu ini saya ini guru-guru ini Jumat berkah istilahnya ya, Jumat berkah semuanya ke sini. Ini kok kenapa ngerawat sekolah ini jenengan sendiri sebenarnya. Itu dengan sendirinya pelanggan itu akan naik dan sebagainya. Itu kreativitas lah, tidak harus seperti itu. Monggo panjenengan nanti di kurikulum Merdeka Belajar itu kan merdeka kan. Nah, itu apa yang harus panjenengan proyekkan di sana, itu penting. Terakhir, nah wis iki gak usah wis. Yang menjamin mutu itu sinten sih sebenarnya? Yang menjamin bahwa sekolahan saya ini bermutu itu sinten? Terakhir nih. Ada 2 yang menjamin mutu itu, internal dan eksternal. Internal kenapa kok harus dia itu menjamin mutunya? Contoh nggih. Saya buat donat. Kira-kira donat iki gorong tak tiliki, gorong tak makan, langsung tak jual kepada orang lain itu bener apa mboten? Kenapa? Iya, karena belum dipastikan bahwa ini donatnya wis apik apa enggak gitu loh. Itu yang disebut penjaminan mutu internal. Jadi lek donate iki gorong tak makan sendiri sebagai orang yang membuat, ojo langsung didol. Saya bilang, aku iki lho ya, wong paling ganteng Kabupaten Malang, gak ono sing madani aku. Aku ngomong dhewe. Percaya napa mboten jenengan? Yang harus mengakui saya orang ganteng itu sinten? Orang lain. Ini yang disebut penjaminan mutu eksternal. Jadi kalau internal tadi harus dipastikan bahwa murid saya ini memang baik. Jenengan sendiri yang memproses.
PIK Singosari, Yai Faris itu, Yai Basori Alwi itu selama sekian tahun itu istilahnya tidak pernah mempublikasikan bahwa produk PIK Qurannya itu baik. Pokoknya beliau itu istiqomah dengan metodenya dan sebagainya. Gitu. Tapi ketika dan dia menjamin di situ, mentaskeh dan sebagainya, gitu, menjamin di situ. Nah setelah itu murid-muridnya terus bertebaran di mana-mana. Quran kok api, iki Quran api kok tak takoni mesti PIK. Iki kok mesti PIK, iki kok mesti PIK, kok mesti PIK. Wah, berarti lek PIK itu mesti Quran api. Lah akhirnya orang itu mengakui. Enggak usah wes kene iku langsung, wah saya ini loh paling hebat, pondok saya enggak usah, orang lain saja yang mengakui. Nah orang lain yang mengakui sekolah kita ini hebat atau tidak, itu ada lembaga pemberi pengakuan namanya akreditasi, lembaga akreditasi nasional atau provinsi, itu namanya BAN SM, itu eksternal yang mengakui. Terus ada yang internal. Ya panjenengan sendiri kalau bisa ada tim penjamin mutu internal yang mengakui bahwa prosesnya jenengan ini sudah bermutu. Lah pertanyaannya sudah buat tim penjaminan mutu internal apa dereng panjenengan? Nah, lek dereng monggo mulai kita buat penjaminan mutu internal. Untuk apa? Jamin sadurunge didol nang masyarakat. Aku iki wis jamin lek muridku iki prosesnya wis api. Enggak usah ngomong produknya api, prosesnya wis api. Nah itu harus ada yang menjamin itu. Saya kira itu dari saya. Okay. Nanti setelah Yai Faris nanti kita akan dialog bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.